Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana instalasi Linux Mint pada VirtualBox. Yang pertama, kalian buka Google dulu. Kalian bisa searching yaitu Linux Mint. Sebelumnya kalian harus install VirtualBox dulu di link virtualbox.org. Kemudian kalian pergi ke menu download di sini. Setelah itu kalian sesuaikan, bila menggunakan Windows kalian bisa langsung klik ini, akan mendapat .exe. Kemudian jika kalian memakai ini distribusi Linux, kalian bisa klik. Nah, setelah itu kalian akan diberi pilihan sesuai distro kalian. Di sini saya menggunakan distro ini ya, Ubuntu 20.04. Ini kalau saya klik, saya akan mendapatkan download berupa .deb. Jadi instalasinya nanti sudo apt install virtualbox.deb gitu. Ini kalau diklik akan dapat file .deb-nya. Kemudian install seperti itu. Kemudian atau instalasinya seperti ini. Ini Debian Base Linux Distribution. Ini yang memakai deb. Nah, ini ada caranya sudah. Tinggal diikuti. Ini yang RPM. Nah, kalau VirtualBox sudah terinstall, selanjutnya kalian pergi ke homepage linuxmint.com. Ini adalah tampilan awalnya. Kalian bisa lihat-lihat di sini. Nah, untuk downloadnya kalian bisa ini pergi ke menu download. Di sini rekomendasinya yaitu yang terbaru Linux Mint 20.3. Kalau kita lihat all version, nah di sini versi terbarunya adalah 20.3 dengan kode name UNA. Di sini yang paling lama yaitu Debi. Ini juga LTS. Ini semuanya LTS, long term support. Di sini disupport sampai April 2025. Cukup panjang LTS-nya. Nah, di sini saya akan mendownload versi yang terbaru aja, yaitu 20.3 dengan kode name UNA. Untuk edisinya ini berupa desktop environment, ada Cinnamon, ada Mate, ada XFCE. Nah, untuk yang paling ringan itu adalah XFCE ini. Di sini saya akan mendownload yang ini aja, XFCE, karena dari berbagai versi ini cuma beda di desktop environment. Untuk performa saya rasa cukup sama, bedanya cuma di environmentnya aja, di desktopnya. Atau lebih sederhananya beda di tampilan aja gitu. Di sini setahu saya yang XFCE ini 2 GB, yang ini 2,1. Kalau yang Cinnamon ini 2,3. Jadi kita download yang XFCE ini. Kalian bisa klik ini, kemudian akan diarahkan ke sini, tampilan untuk download, atau kalian bisa ke home lagi. Ini tadi kan kalian bisa ke download, kemudian ke Linux Mint ini yang recommended, kalian klik. Nah, di sini ada Cinnamon. Di sini ada Sleek, Modern, dan Innovation. Kemudian ada Mate. Di sini ada yang stabil, robust, dan tradisional. Kemudian ada yang XFCE. Ini ada Light, Simple, dan Efficient. Nah, kita download yang ini. Untuk perbedaan tampilan bisa dilihat di sini. Ini yang XFCE, ini yang Mate, dan ini yang Cinnamon. Gitu ya tampilannya. Nah, kita download yang ini, XFCE. Kalian klik download di sini. Nah, sama akan diarahkan ke sini tadi ya. Ini size-nya adalah 2 GB. Nah, kemudian untuk download ISO-nya kalian scroll ke bawah. Di sini tersedia hanya 64 bit. Kalian bisa klik ini, location-nya terserah. Di sini saya akan menggunakan yang ini aja, Word paling atas. Kalian klik ini.
kemudian akan mendapatkan ISO-nya. Nah, di sini sudah terdownload ya. Kalian tinggal tunggu sampai downloadnya selesai. Karena di sini saya sudah download, maka saya cancel yang ini. Kemudian setelah kalian download, kalian buka ke VirtualBox. Nah, di sini VirtualBox yang terbaru versi 6.1 ya. 6.1.34. Kalau kita lihat di halaman home-nya yang terbaru 6.1. Kemudian ini VirtualBox yang saya gunakan adalah versi sama 6.1. Sini saya close saja. Kemudian untuk instalasinya kalian klik new. Kemudian name-nya kalian bisa terserah. Di sini saya namai Linux Mint. Kemudian untuk mesin foldernya bisa default seperti ini. Di sini saya akan ganti saja karena sudah saya kumpulkan. Other. Kemudian ke dokumen OS run di Mint. Nah, saya akan taruh di sini. Ini bebas ya, bisa default kayak tadi, bisa kalian ubah sendiri. Oke, ini tipenya Linux, kemudian di sini Ubuntu 64. Oke, setelah ini diisi semua, name-nya tadi, ini nama mesinnya yang digunakan VirtualBox-nya, kemudian ini foldernya untuk menyimpan mesinnya tadi, kemudian tipenya Linux, versionnya Ubuntu 64. Oke, kemudian kita next. Nah, di sini ada RAM rekomendasi 1024, artinya 1 GB. Tapi saran saya kalau RAM laptop kalian 4 GB, gunakan ini saja 2 GB, yaitu 2048. Nah, ini kalau RAM kalian 4 GB, RAM laptop maksudnya. Kalau RAM kalian di atas 4, contohnya 8, kalian bisa gunakan RAM 4 GB kayak gini. Nah, itu aja sih. Kemudian di sini RAM saya di atas 4 GB, jadi saya menggunakan 4096. Kalau kalian RAM-nya 4 GB tadi, gunakan yang 2048. Oke, kalau udah kalian next aja. Kemudian di sini create a virtual hard disk now, klik tentang yang ini ya. Kemudian create. Kemudian pilih FDI VirtualBox Disk Image sini, kemudian next. Kemudian di sini dynamically next. Kemudian di sini ada penyimpanannya. Kalau laptop kalian misal penyimpanan sedikit bisa 25 GB. 25 GB boleh. Di sini saya menggunakan yang 30 aja. Nah, bisa 25, bisa 30. Di sini saya 30 aja. Kemudian create. Nah, di sini udah terbentuk ya Linux Mint-nya tadi ini. Kemudian kalian kalian klik dulu ininya. Kemudian ke setting. Kemudian kalian ke sistem. Ini nggak masalah. Displaynya nggak masalah ya. Ini prosesornya satu aja nggak apa-apa. Kemudian ke storage. Nah, di sini yang empty ini kalian klik. Kemudian kalian klik ini tombol CD pojok ini. Kemudian choose a disk file. Kalian klik ini. Kemudian pilih ISO tadi. Di sini ada Linux Mint. Ini tadi ya. Kemudian open. Jangan sampai salah ya. Linux Mint 2 tadi yang habis download 6bit.iso. Kemudian open. Kemudian sini sudah terisi. Kemudian ke networks, kalian ke NAT-nya ganti bridge, karena kalau NAT ini itu akan nembus IP-nya. Kalau bridge kita akan dapat IP baru. Di sini WiFi saya adalah WLP 3S0. Kemudian oke. Nah, setelah ini udah, kalian bisa klik ini tadi. Kemudian kalian klik start. Kemudian kalian pakai tanda panah. Ini aja start Linux Mint. Kemudian enter. Bisa kalian close ininya.
ini, kemudian bisa full screen nggak apa-apa, cuma nggak bisa full screen memang ya, beda layarnya. Nah di sini adalah tampilan Linux Mint-nya. Di sini kalian bisa coba-coba dulu sebelum diinstal. Jadi di sini ada installernya, di sini install Linux. Sebelum diinstal kalian bisa coba dulu dari segi foldernya gimana, kemudian file sistemnya gimana, kemudian terminalnya gimana. Nah ini masih default gini ya. Kalau udah nyaman bisa langsung klik ini install Linux Mint, klik 2 kali kemudian tunggu. Nah di sini ada muncul instalasinya, kalian pilih English saja, kemudian continue, kemudian keyboard layoutnya pilih English US nggak apa-apa, kemudian ininya juga English US. Oke, kalau udah pilih continue lagi. Kemudian di sini ada multimedia, video. Oke, nggak apa-apa, bisa centang aja. Kemudian continue. Setelah itu akan disajikan dengan installation type. Nah, di sini kebanyakan pengaturan untuk dual boot biasanya. Nah, biasanya tuh di sini sering terjadi kesalahan khususnya untuk yang dual boot. Kalau kalian milih ini paling atas erase disk and install Linux Mint, itu artinya menghapus semua penyimpanan yang ada di komputer kalian. Itu kalau installnya pakai flash disk gitu ya, di booting dulu itu. Jadi kalau kalian pilih ini, semua penyimpanan kalian akan hilang, kemudian bersih setelah diformat oleh Linuxnya. Kemudian Linux ini diinstal. Kalau something ini kalian akan membagi sendiri bootingnya mana, var-nya mana, rootnya mana, swap-nya mana gitu. Jadi agak susah yang ini, lebih baik yang ini sih. Nah karena ini di VirtualBox lebih aman, karena kalau kita klik ini kita udah nyediakan tadi yang 30 GB. Nah itu tadi folder itu yang dimainkan oleh Linuxnya. Jadi itu enaknya di VirtualBox, data kita aman. Kalau ini kita setting sendiri, bootnya, swapnya, segala macem. Itu nanti bisa dipelajari. Kita pilih yang ini aja, erase disk and install Linux Mint yang atas. Kemudian install now. Di sini ada write the change to disk. Oke, continue aja. Nah di sini kalau kalian terkoneksi internet, ini akan otomatis mendeteksi ya, where are you. Di sini ada di Jakarta. Oke, kalian continue aja. Nah kemudian ini ada your name, saya kasih Anang Nur P gini. Kemudian komputer name-nya saya kasih Min gini aja, Min AN gini aja, AN Min. Kemudian username-nya ini salah, AN Min Anang Min gini. Oke. Kemudian username-nya kalian bisa nama kalian, Anang NP. Kemudian oh ya, ini yang akan terbentuk di terminal ya, yang ini Anang Pras ini. Nah itu nanti terbentuk di sini Anang NP ini. Kemudian passwordnya kalian bisa terserah, jangan sampai lupa. Kemudian masukkan lagi passwordnya. Oke, kalau udah kalian bisa required my password to login biar lebih aman aja. Continue dan tunggu proses instalasinya ini. Di sini proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul pop-up ini ya, installation complete. Setelah itu kalian klik restart now. Tunggu saja sampai VirtualBox-nya otomatis restart Linux Mint-nya. Kemudian di sini kalian tekan enter aja. Kemudian di sini close yang ini ya. Kemudian kalian tunggu
Saat sudah terrestart, di sini kalian bisa masukkan password. Ini saya close lagi. Di sini masukkan password yang tadi. Kemudian enter. Tunggu saja, mungkin masih ada load. Nah, ini udah ada muncul welcome to Linux Mint. Di sini berarti instalasinya berhasil. Kalian bisa ke lihat-lihat dulu. Ini ada dokumentasi, first step, help, kemudian kontribusi. Kalian bisa close di sini. Nah, di sini Linux Mint udah terinstall. Tadi kan di sini udah ada instalasi. Nah, sekarang udah hilang. Berarti Linux Mint-nya sudah terinstall. Coba kita lihat terminalnya. Kemudian kita IPA. Di sini digunakan untuk melihat IP-nya. Kita dapat IP ini 192.168.4332. Kalau kita ping dari komputer ini di sini, semoga kelihatan ya. Ini saya buka terminal. Kalau kita ping ke Linux Mint-nya 192.168.43.32, kemudian enter. Nah, di sini udah ada reply ya, berhasil. Nah, di sini ada 5 paket transmitted dan 5 received. Berarti udah bisa diping nih. Begitu sebaliknya dari Linux Mint ke komputer ini. Kita coba lihat IPA. Di sini 43220. Kalau kita ping di sini 192.168.43.220. Dan berhasil juga ya di sini. Udah ada requestnya. Nah, 5 paket transmitted dan 5 received. Gitu. Itu saja mungkin. Nah, di sini tadi udah berubah ya, Anang NP @Anang Mint. Gitu. Jadi sesuai yang tadi yang kita inputin. Ini file, ini kalian bisa explore sendiri. Sini saya exit. Kemudian kita coba lihat ininya, menunya tadi kayak gini. Kemudian ini ada beberapa software yang sudah terinstall. Ada text editor bawaan, kalkulator, Firefox. Kemudian ini sudah ada play movie, play musik. Kemudian ini musik, ini video. Kemudian Office-nya juga ada, Office untuk writer. Di sini kayak itu ya, Microsoft Word. Kemudian yang LibreOffice Calc ini sama kayak Microsoft Office Excel. Kemudian yang ini persis kayak PowerPoint. Kemudian ke setting, di sini ada beberapa settings. Kemudian ke sistem juga ada ini. Mungkin itu saja pengenalan instalasi Linux Mint-nya. Kalau kita lihat ke folder tadi, nah ini berupa kayaknya kayak gini ya, warna hijau. Dan desktop ini bisa kita custom nantinya. Dan untuk penggunaan Linux nggak ada refresh ya. Jadi biasakan nggak refresh. Jadi kalau di Linux nggak ada refresh, udah. Di sini bisa open in terminal tadi, otomatis masuk ke desktop. Kalau mau masuk ke root bisa menggunakan sudo su. Masukkan password tadi. Nah, kalau udah masuk berarti ininya root. Nah, awalnya kan Anang NP menjadi root. Ini berarti sudah masuk ke directory rootnya. Oke, kalau exit, kita exit aja. Kembali ke mode normal, ke user kita. Exit. Nah, kalau install sama sudo apt install apa gitu ya. Karena Linux Mint ini adalah turunan dari Ubuntu. Gitu. Jadi Linux Mint punya orang tua Ubuntu.
Ubuntu punya orang tua Debian gitu. Kemudian itu aja mungkin. Ini tampilan desktopnya. Di sini ada notifikasi, ini baterai, ini volume speaker, ini volume itu ya speaker juga. Kemudian di sini koneksinya. Kemudian ini tadi notifikasi, kemudian Firefox-nya coba kita lihat sedikit. Nah, ini welcome to Firefox. Nah, kalian bisa searching menggunakan Firefox di sini. Oke, itu aja mungkin. Coba kita lihat YouTube. Bisa nggak kita masuk ke YouTube? Di sini sudah mulai akses. Kemungkinan bisa dan bisa ya. Ini udah muncul YouTube-nya. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial install Linux Mint-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau shutdown, klik sini, kemudian pilih atas ini. Logout, ada lock screen sini dan pilih shutdown. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.